dilakukan kurasi standar oleh PDP, tapi kita melihat apakah negara-negara tersebut dianggap keamanannya cukup gitu ya, tapi tidak spesifik mengatakan harus oleh PDP gitu. Jadi artinya selama lembaganya belum jadi, kita juga sudah bisa menilai seperti di Uni Eropa misalnya, mereka sudah benchmark juga dengan standar-standar yang sama dengan undang-undang PDP kita. Jadi negara-negara di Eropa sudah hampir semuanya memang sesuai dengan standar untuk tukar-menukar data dengan Indonesia. Nah, ini bedanya adalah Amerika juga ingin dianggap menjadi negara yang memang juga diakui oleh Indonesia setara dengan keamanan di Indonesia. Dan saya rasa kan perusahaan cyber security dan lain-lain juga memang banyak dari Amerika Serikat, sehingga saya rasa itu bukan menjadi concern utama karena memang di sana ya aman begitu ya. Yang perlu kita tengarai adalah apakah kemudian pertukaran lintas data ini yang banyak terjadi mispersepsi adalah bahwa pemerintah memberikan datanya. Itu tidak betul sama sekali. Kemudian pemerintah akan menukarkan data 280 juta. Itu juga hoax yang mencederai pengetahuan dari masyarakat. Karena pada dasarnya seperti halnya perdagangan, manusia, jasa, itu memang sudah lama dilakukan lintas negara. Nah, sekarang data ini di era seperti ini menjadi sebuah komoditas juga yang harus diakui, dia tidak bisa tidak bergerak, jadi dia harus bergerak lintas negara. Nah, Amerika atau perjanjian ART itu adalah membuka pertukaran itu antara Amerika dengan Indonesia dengan prinsip-prinsip pelindungan data yang sesuai dengan kedua negara tersebut. Prakteknya sebetulnya sudah terjadi. Jadi apa yang dilakukan ART ini adalah untuk memberikan kerangka hukum terhadap apa yang sudah berlaku saat ini. Kita ikut digital platformnya milik Amerika, kita melakukan digital payment milik Amerika, itu sebetulnya pertukaran data antara warga negara Indonesia ke luar negeri termasuk Amerika yang mungkin cloud-nya ada di sana, kita menggunakan cloud juga yang mungkin data centernya di sana, itu sebetulnya sudah terjadi. Jadi ini justru bagi kami memberikan kepastian hukum atau kerangka hukum terhadap praktek-praktek yang sudah berlaku dalam hal lintas data. Lintas negara, data lintas negara. Berarti sementara nanti salah lagi kalau dibilang dagang. Nanti ini lagi, intinya adalah ketika kita melakukan hubungan dengan negara lain, tentu kita mau paham bahwa di sana sama amannya dengan di Indonesia gitu ya. Jadi kurang lebih pengakuan seperti itulah yang dicerminkan oleh ART ini, bahwa kita sama-sama mengakui kita memiliki standar keamanan data yang setara. Kira-kira gitu. Membuat atau menjadikan Badan Perlindungan Data Pribadi itu betul untuk kemudian mengawasi ke depan dengan lebih baik. Kalau dari Komdiginya berikan data masuk ke platform milik Amerika Serikat, misalnya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, itu otomatis kan datanya tertransfer. Dan ini juga tidak ada keharusan kalau tidak mau menggunakan misalnya digital payment berbasis dari negara Amerika Serikat atau menggunakan platform berbasis Amerika Serikat, itu juga tidak apa-apa. Jadi tetap ada pilihan, ini bukan kewajiban mentransfer data. Pilihan bahwa kalau mentransfer data ini diamankan oleh hukum, pertama PDP, yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum.